Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi, sobat pendidikan dimanapun berada. Nah, video kali ini kita akan membahas materi yang sebenarnya kita anggap sepele ya, teman-teman sobat pendidikan. Tapi kita juga harus tahu bagaimana cara sistem pencernaan itu bekerja. Atau intinya kita belajar materi hari ini yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Tujuan dari pembelajaran ini tentunya nanti sobat-sobat pendidikan, baik itu mahasiswa ataupun para guru juga boleh lah ya, nah mampu memahami dan menyajikan tentang sistem organ dalam tubuh manusia, terutama sistem pencernaan dengan secara tepat tentunya. Oke, kita bisa lihat di video bahwasanya di sini kita melihat dua orang anak lagi makan. Nah, sistem pencernaan yang menyaring nutrisi itu penting dari makanan ya, sobat pendidikan. Sementara zat-zat yang tidak bermanfaat itu atau yang berbahaya itu akan dibuang. Nah, jika ini kita kaitkan ya dalam hidup moderasi beragama, kita juga bisa mengajarkan mahasiswa kita atau teman-teman sobat pendidikan semua untuk lebih hati-hati dalam memilah informasi. Nah, sama seperti kita makan ya, jadi kita tidak boleh makan semuanya, harus kita saring mana makanan yang baik, yang sehat. Nah, jadi kita harus bisa memilah informasi atau ajaran yang diterima sehingga kita tidak terjerumus ke dalam ajaran yang menyesatkan. Oke, lalu untuk itu saya akan bawa teman-teman berandai-andai kita menjadi makanan, lalu kita akan melihat proses terjadinya proses sistem pencernaan dari makanan hingga nantinya keluar menjadi ya itulah. Oke, jadi apa yang terjadi pada makanan setelah kita memakannya? Ini kita tidak tahu ya, sobat pendidikan. Nah, ternyata setiap suapan makanan yang dinikmati bersama keluarga kita tercinta itu adalah awal perjalanan penting. Saat kita mengunyah dan menelan, makanan itu mulai diolah di mulut dengan bantuan air liur, teman-teman sobat pendidikan, sebelum nantinya melanjutkan ke bagian lambung, di mana nantinya akan diproses ya teman-teman lebih lanjut. Nah, nutrisi dari makanan ini kemudian diserap di usus halus, memberikan energi lah bagi kita yang memakannya, bagi kita yang memakan makanan, bagi anggota keluarga kita, sehingga kita bisa beraktivitas dan berbagi momen bahagia. Oke, akhirnya kita bahagia ya teman-teman karena kita sudah kenyang. Akhirnya dari proses itu sisa makanan yang tidak terpakai dipadatkan di usus besar dan dikeluarkan dari tubuh. Nah, proses ini tidak hanya mengisi perut saja teman-teman, tetapi juga mempererat ikatan keluarga yang tercipta di meja makan. Oke, kita mulai ya teman-teman untuk bereksplorasi, untuk menjadi mungkin detektif ya. Oke, baik. Perjalanan makanan kita tentu dimulai dari mulut ya teman-teman. Ini dari mulut. Saat kita makan, gigi kita merobek dan memecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Tidak mungkin ya potongan besar langsung masuk ke tenggorokan. Oke, setelah dirobek oleh gigi, air liur kita itu mulai memecah makanan dan mengubahnya menjadi campuran makanan dan cairan pencernaan yang berbentuk seperti bola. Air liur juga melembabkan makanan sehingga nanti makanannya mudah kita telan. Jadi begitu ya sobat pendidikan. Nah, kita sampailah di pemberhentian berikutnya.
Oke, pemberhentian berikutnya adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah tabung berongga yang menghubungkan mulut dengan lambung kita. Jadi seperti selang lah begitu ya teman-teman. Oke, nanti koreksi jika itu salah. Lalu setelah kita menelan, makanan kita bergerak di dalam tabung berongga atau di dalam tenggorokan dan mendapatkan tekanan yang kuat. Lalu sekarang kita sampai di lambung. Nah, lambung ini adalah kantung elastis yang menahan dan mencampur makanan dengan cairan di dalam lambung. Nah, nanti di dalam lambung ini ada asam, bukan asam jeruk nipis ya, tapi cairan asam. Nah, makanya akan ada namanya asam lambung jika teman-teman telat untuk makan. Oke, lalu setelah di lambung, ketika campuran itu mirip bola itu berubah menjadi cairan yang berpisah, cairan tersebut masuk ke usus. Nah, usus ini terbagi dua ya teman-teman, ada namanya usus halus atau usus kecil dan usus besar. Lalu makanan kita semakin dipecah di usus kecil menjadi halus atau di usus halus, dan tubuh kita menyerap semua nutrisi darinya. Lalu 3 bagian ya. Jadi di usus itu ada yang bantu teman-teman. Ya ibaratnya asistennya lah gitu. Nah, 3 yang membantu yaitu hati, pankreas, dan kantung empedu. Hati, pankreas, dan kantung empedu. Ketiganya melepaskan cairan pencernaan yang membantu memecah lemak, protein, serta karbohidrat. Oke, lalu kita beralih ke usus besar. Kita jalan-jalan dari usus halus sampai kita di usus besar. Kemudian usus besar mengambil semua kandungan air dari apapun yang tersisa dari makanan kita. Hasilnya adalah massa padat yang disebut dengan seperti itulah kira-kira ya. Lalu yang sisa makanan tadi atau kotoran tadi masuk ke rektum sebagai penyimpan sementara sebelum keluar dari tubuh melalui anus. Jadi di sini ya teman-teman, sementara. Nah, jadi intinya adalah sistem pencernaan berperan penting dalam mengurai makanan kita. Perjalanan makanan dimulai dari mulut, merambat melalui kerongkongan, lalu lanjut ke lambung, dan ke usus halus, usus besar, lalu keluar melalui anus. Dapat kita simpulkan bahwasanya Sobat Pendidikan, sistem pencernaan yang terlihat dalam video terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, serta nantinya di rektum dan keluarnya di anus dan menjadi kotoran. Oke teman-teman semua, nah seandainya ya teman-teman, seandainya teman-teman Sobat Pendidikan dapat melakukan perjalanan melalui sistem pencernaan seperti makanan kita ya, bagian mana yang paling ingin teman-teman Sobat Pendidikan lihat dari dekat dan apa sih alasannya? Untuk itu jangan lupa tulis di halaman komentar ya Sobat Pendidikan. Tunggu. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.